Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA. Bersama saya Kumala Dewi, kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran data kelompok. Mana ukuran penyebaran data meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam, yang mengukur seberapa jauh data menyebar terhadap pusat data atau rata-rata. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai hamparan dan simpangan kuartil. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata yang kita lambangkan dengan SR, dan simpangan rata-rata ini merupakan ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata hitung. Nah, simpangan rata-rata data berkelompok dapat kita tentukan menggunakan rumus berikut. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, FI dikali dengan XI dikurangi X bar yang dimutlakkan, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K FI, di mana SR sama dengan simpangan rata-rata, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, X bar sama dengan rata-rata data berkelompok, dan XI sama dengan titik tengah kelas ke I. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikut. Ini ada tabel distribusi frekuensi, dan kita akan menentukan simpangan rata-ratanya. Oke, tadi kan di rumus SR terdapat X bar atau rata-rata data berkelompok ya. Berarti kita akan mengulas kembali pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai rata-rata data berkelompok, di mana rumus dari rata-rata data berkelompok yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, XI dikali FI, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, FI. Dan XI ini adalah titik tengah kelas ke I, dan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Oke, berarti untuk mencari simpangan rata-rata, kita mencari dahulu X bar atau rata-rata data berkelompoknya. Nah, untuk memudahkan, kita bisa membuat tabel atau kolom di samping kolom frekuensi, yaitu kita tambahkan dengan XI, ya, atau XI ini adalah titik tengah kelas ke I ya. Rumus dari XI telah kita tahu di pertemuan sebelumnya, yaitu titik awal kelas ditambah titik akhir kelas dibagi 2. Berarti coba kita lihat pada kelas pertama, terdapat kelas dengan titik awalnya yaitu 18 dan titik akhir kelasnya adalah 20. Sehingga kita memperoleh titik tengah atau XI-nya adalah 18 ditambah 20 dibagi 2, menghasilkan 19. Dan selanjutnya pada kelas kedua, kita mempunyai titik awalnya 21 dan titik akhirnya 23. Sehingga kita memperoleh titik tengahnya 21 ditambah 23 dibagi 2, yaitu hasilnya 22. Dan cara tersebut kita gunakan sampai pada kelas terakhir. Oke, selanjutnya kita membuat tabel atau kolom baru di samping XI, yaitu XI dikali FI. Nah, FI ini ada frekuensi ya, berarti kita sudah mempunyai frekuensi dan kita juga telah mempunyai XI. XI dikali FI, nah dilihat pada kelas pertama, XI-nya 19, dan pada kelas pertama juga FI atau frekuensinya adalah 10. Berarti untuk mencari XI FI, kita tinggal mengalihkan saja, yaitu 19 dikali 10, hasilnya 190. Pada kelas selanjutnya, di kelas kedua, kita juga telah mengetahui XI dan FI-nya. Berarti untuk mencari XI FI pada kelas kedua, yaitu 22 dikali 8, hasilnya 176. Pada kelas ketiga, berarti 25 dikali 19, hasilnya 475, dan seterusnya sampai pada kelas terakhir.
Nah, berarti sampai sini kita sudah memiliki data yang dapat kita masukkan ke dalam rumus X-bar ya. Nah, kita lihat rumus X-bar itu ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, XI, FI. Nah, tandanya itu adalah jumlah dari seluruh perkalian XI dan FI. Nah, berarti pada kolom XI, FI, seluruhnya itu kita jumlahkan sehingga kita memperoleh 1229. Dan langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus X-bar, yaitu ini dia. X-bar sama dengan jumlah dari seluruh perkalian XI, FI dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Hasilnya 1229 dibagi 50 sama dengan 24,58. Nah, sampai sini kita telah mendapatkan X-bar. Sekarang kita akan masuk kepada rumus SR lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kolom di samping XI, FI, yaitu kolom XI dikurangi X-bar yang kita mutlakkan. Kayak seperti ini. Pasti semuanya sudah pada tahu bahwa mutlak itu berarti mempositifkan hasil. Berarti kalau hasilnya nanti ada negatif, kita akan positifkan. Jadi contoh, kita lihat pada kelas pertama. Untuk XI dikurangi X-bar yang dimutlakkan, berarti XI dikurangi X-bar. XI kita tahu di kelas pertama 19, dan X-barnya adalah 24,58. Berarti 19 dikurangi 24,58. Hasilnya seharusnya minus 5,58. Tetapi karena ada mutlak, kita akan mempositifkannya jadi 5,58. Nah, cara tersebut kita gunakan sampai pada kelas terakhir. Kemudian, setelah itu kita akan mencari FI dikali dengan mutlak XI dikurangi X-bar. Nah, di sini kita sudah tahu FI, yaitu frekuensi, dan juga mutlak dari pengurangan XI dan X-bar. Berarti langsung saja kita operasikan ya. Pada kelas pertama, FI-nya 10, dan XI kurang X-bar yang dimutlakkan adalah 5,58, maka FI dikali mutlak dari XI dikurangi X-bar adalah 10 dikali 5,58. Hasilnya 55,8. Kemudian, di kelas selanjutnya, di kelas kedua, berarti kita kalikan FI dengan mutlak XI dikurangi X-bar, yaitu 8 dikali 2,58. Hasilnya 20,64. Dan seterusnya sampai pada kelas terakhir. Oke, kita lihat lagi pada rumus SR. Nah, berarti kita sudah mendapatkan seluruh datanya ya. Tapi ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, FI dikalikan dengan mutlak XI dikurangi X-bar. Nah, berarti itu tandanya kita harus menjumlahkan seluruh perkalian FI dengan XI dikurangi X-bar yang dimutlakkan. Oke, berarti pada tabel kita menjumlahkan seluruh perkalian FI yang dikalikan dengan XI dikurangi X-bar yang dimutlakkan. Hasilnya 152,88. Sehingga kita memperoleh SR. Ini dia. Kita mempunyai SR-nya adalah 152,88 dibagi 50. Sama dengan 3,0576. Atau bisa kita bulatkan menjadi 3,06. Oke, selanjutnya kita akan bahas ragam dan simpangan baku, di mana ragam ini kita lambangkan dengan S kuadrat, dan ragam ini merupakan rata-rata kuadrat jarak setiap data terhadap rata-rata.
Dan untuk menentukan ragam data berkelompok, kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan N sigma Fi Xi kuadrat dikurangi sigma Fi Xi yang dikuadratkan dibagi dengan N dikalikan dengan N dikurangi 1. Dan untuk simpangan baku, kita lambangkan dengan S, karena simpangan baku ini merupakan akar dari ragam. Ragam itu berasal dari kuadrat dari selisih data dengan rata-rata, sehingga satuan ragam ini berbeda dengan satuan data. Nah, hal ini menyebabkan simpangan baku diperlukan agar satuan simpangan sama dengan satuan data. Nah, simpangan baku data berkelompok ditentukan oleh rumus. Karena tadi simpangan baku adalah akar dari ragam, berarti kita dapat merumuskan S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, seperti ini kalau kita jabarkan. Di mana S kuadrat adalah ragam. S adalah simpangan baku, dan Fi itu adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah titik tengah kelas ke I, dan N itu adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Oke, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat contoh. Di sini kita akan menentukan ragam dan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari ragam, lebih mudahnya kita buat kolom baru di samping frekuensi, yaitu Xi atau titik tengah. Caranya seperti tadi yang telah disebutkan ya, yaitu titik awal ditambah titik akhir kelas dibagi 2. Berarti untuk kelas pertama 18 ditambah 20 dibagi 2, hasilnya 19. Oke, dan seterusnya sampai pada kelas terakhir. Untuk di samping kolom Xi, kita bisa tambahkan dengan Fi Xi, yaitu Fi-nya itu frekuensi ya. Berarti langsung saja kita operasikan. Pada kelas pertama, Fi Xi berarti Fi-nya 10, Xi-nya 19, maka Fi Xi 10 dikali 19 hasilnya 190. Untuk kelas kedua, kita tahu frekuensinya atau Fi-nya ini adalah 8 dan Xi-nya kita dapatkan 22, sehingga Fi Xi 8 dikali 22 hasilnya 176. Dan seterusnya, cara tersebut kita gunakan sampai ke kelas terakhir. Dan untuk Fix ini kita jumlahkan keseluruhan hingga mendapatkan jumlah 1229. Kemudian untuk kolom selanjutnya di samping Fixi kita tambahkan dengan Xi kuadrat. Nah, tadi kan kita udah mendapatkan Xi-nya ya. Berarti sekarang kita kuadratkan. Pada kelas pertama kita dapatkan Xi-nya 19, maka Xi kuadrat 19 dikuadratkan, hasilnya 361. Dan itu seterusnya sampai pada kelas terakhir. Kelas terakhir Xi-nya 31, maka Xi kuadrat yaitu 31 dikuadratkan, hasilnya 961. Seperti itu. Selanjutnya, kita buat lagi kolom di samping Xi kuadrat, yaitu ada Fi Xi kuadrat. Nah, di sini berarti frekuensi dikalikan dengan Xi kuadrat. Kita lihat pada kelas pertama, frekuensinya atau Fi-nya ini adalah 10, dan Xi kuadratnya kita dapatkan 361, maka Fi Xi kuadrat kita peroleh 10 dikali 361 hasilnya 3610. Dan seterusnya, cara itu kita gunakan sampai pada kelas terakhir. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh Fixi kuadrat yang telah kita dapatkan ya. Dan semuanya telah kita
dapatkan data yang harus kita substitusikan ke dalam rumus S kuadrat atau rumus ragam. Jadi langsung saja kita olah rumus ragam yang telah kita miliki, maka kita peroleh, ini dia, S kuadrat sama dengan N tadi adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, hasilnya adalah 50 ya. Maka kita tulis 50. Kemudian sigma FIXI kuadrat kita dapatkan tadi berapa? Oke, 30.965. Berarti langsung kita masukkan saja. Kemudian kita kurang dengan sigma FIXI yang kita kuadratkan. Nah, sigma FIXI kita tadi dapatkan 1229. Oke, itu kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan N-nya 50. Maka 50 dikali dengan 50 dikurangi 1. Kemudian kita olah, kita hitung, sehingga kita memperoleh hasil 37.809 dibagi 2.450, hasilnya 15,43. Ragam atau S kuadrat ini telah kita temukan. Maka simpangan baku dengan mudah bisa kita temukan, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 15,43. Hasilnya 3,928. Gitu, mudah ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hamparan kuartil dan simpangan kuartil. Ini juga mudah banget karena kita telah mempelajari kuartil di pertemuan sebelumnya ya. Nah, hamparan kuartil ini kita beri lambang H, di mana hamparan kuartil ini adalah selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dan kuartil pertama atau kuartil bawah. Nah, berarti kita dapatkan rumus H-nya itu adalah Q3 atau kuartil ketiga dikurangi Q1 atau kuartil ke-1. Kemudian, simpangan kuartil kita lambangkan dengan SK, di mana simpangan kuartil ini adalah setengah dari hamparan kuartil. Berarti mudah sekali, SK sama dengan setengah H. Berarti kita dapat menuliskannya SK sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, di mana H-nya itu adalah hamparan kuartil, SK adalah simpangan kuartil, dan Q3 adalah nilai kuartil ketiga, dan Q1 adalah nilai kuartil ke-1. Oke, di sini saya tidak memberikan contoh, karena pasti semuanya juga tahu, atau bisa mengulas kembali pada pertemuan sebelumnya untuk menentukan nilai kuartil, dan bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus hamparan kuartil atau simpangan kuartil. Oke, selanjutnya di sini ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan agar lebih memahami mengenai pembahasan pada pertemuan ketiga ini ya. Dan untuk cara pengerjaan atau petunjuk pengerjaan bisa saya berikan atau share ke dalam grup kelas masing-masing. Dan selanjutnya jika ada yang bertanya boleh banget untuk chat WA saya, ataupun jika ingin melaksanakan Zoom atau pertemuan virtual agar bisa membahasnya secara langsung, boleh banget. Untuk KM-nya, KM setiap kelas, jika ingin mengadakan Zoom boleh chat dahulu ke WA saya ya. Oke, selamat belajar dan mempraktikkan setiap apa yang telah kita pelajari. Gunakan waktu sebaik mungkin dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.